Setelah memutuskan anggota yang ikut berpartisipasi dalam misi penyelamatan Tangya, di pagi harinya Bei Bei memimpin Sekte Tang bersama dengan Penatua Song dan Penatua Yan Zhaoze menuju garis depan peperangan. Penatua Song membawa semua orang terbang dengan kecepatan tercepatnya. Singkatnya setelah terbang selama 4 jam, dari kejauhan terlihat pangkalan militer Kekaisaran Ryue. Wu Yuhao menggunakan mata rohnya mengamati seluruh pasukan Kekaisaran Ryue. Kekaisaran Ryue setidaknya memiliki ratusan ribu pasukan, dan juga ada begitu banyak alat jiwa pengintai yang ditempatkan di setiap sudut pangkalan militer mereka. Penatua Song meminta semua orang berhenti tidak jauh dari kota roh surgawi. Ia mengangkat tangannya dan seberkas cahaya melesat keluar meledak tidak jauh di depannya. Setelah memberi simbol Akademi Shrek, dari kejauhan terlihat 10 sosok mendekat ke arah mereka. Di antara 10 orang ini, salah satunya adalah Putri Wei Na dari Kekaisaran Jiwa Surgawi. Setelah menyambut kedatangan Penatua Song, Putri Wei Na memberi isyarat agar Penatua Song dan yang lainnya mengikutinya menuju kota roh surgawi. Dalam perjalanan Wei Na menggambarkan situasi di garis depan saat ini, Wei Na mengatakan situasinya masih cukup stabil. Sejak Kekaisaran Star Luo menyerang Kekaisaran Ryue, tekanan pada Kekaisaran Jiwa Surgawi telah sangat berkurang, dan selama sebulan terakhir Kekaisaran Ryue menghentikan serangan mereka. Hal tersulit bagi Kekaisaran Jiwa Surgawi sekarang adalah mensurvei pasukan musuh. Dalam hal pengawasan, mereka benar-benar tertinggal jauh dari Kekaisaran Ryue. Putri Wei Na terlihat sangat tidak baik. Wajahnya pucat sementara matanya agak merah. Sebagai anggota penting keluarga Kekaisaran, dia berada di bawah tekanan yang sangat besar. Ada rumor bahwa keluarga Kekaisaran Jiwa Surgawi menderita kerusakan parah ketika mereka diserang. Kaisar bahkan secara pribadi bertarung dan menderita luka yang sangat serius. Kota Roh Surgawi adalah kota skala besar yang tidak jauh dari kota Heavendou. Setelah ibu kota Kekaisaran Jiwa Surgawi dikuasai musuh, kota Roh Surgawi adalah benteng terakhir yang dimiliki Kekaisaran Jiwa Surgawi. Penatua Song berkata, "Yang Mulia tidak perlu meminta maaf. Kita memiliki musuh bersama. Selain itu Akademi juga telah menerima dukungan dari Kekaisaran Jiwa Surgawi." Penatua Song bertanya apakah Putri Wei Na tahu tentang rencana 3 Legiun Insinyur Jiwa yang didirikan Akademi Shrek bersama Sekte Tang. Putri Wei Na mengangguk dengan lembut. Saat ini, hanya anggota inti dari 3 kerajaan di benua Douluo yang tahu tentang rencana pembentukan 3 insinyur jiwa. Dengan mengajukan pertanyaan ini, Penatua Song mengkonfirmasikan status Wei Na sebagai anggota inti di Kekaisaran Jiwa Surgawi. Setelah memasuki kota, Putri Wei Na secara pribadi mengatur tempat peristirahatan untuk Yu Hao dan yang lainnya. Sementara untuk Penatua Song dan Dekan Yan, mereka diantar menemui komandan senior pasukan koalisi yang dibentuk dari 3 kekaisaran. Setelah mendapat tempat peristirahatan, Yu Hao langsung bermeditasi hingga malam tiba. Di malam harinya Ye Guyi datang menemui Yu Hao. Yu Hao samar-samar merasakan kultivasi Ye Guyi meningkat dengan sangat cepat. Dari undulasi kekuatan jiwa yang dia lepaskan, Ye Guyi setidaknya telah mencapai peringkat 70. Ye Guyi tersenyum dan menjawab kalau dia masih kalah jauh jika dibandingkan dengan Yu Hao. Setelah kedatangan Ye Guyi, tiba-tiba saja Nan Qiu muncul entah dari mana berkata pada Yu Hao, "Aku juga mengalami peningkatan besar. Mengapa kau tidak memujiku sebelumnya?" Tepat pada saat ini ketukan terdengar dari pintu halaman memperlihatkan sosok Putri Wei Na. Putri Wei Na mengutarakan niatnya datang kali ini untuk membicarakan sesuatu berdua dengan Yu Hao. Ketika Yu Hao dan Putri Wei Na memasuki kamar, di luar kamar Nan Qiu berkata, "Pria ini selalu menarik perhatian wanita dimanapun dia pergi. Saya benar-benar tidak tahu apa yang begitu menarik padanya." Ye Guyi menjelaskan bahwa kemungkinan Putri Wei Na datang menemui Yu Hao pasti karena beberapa urusan resmi. Jangan lupa kalau Yu Hao adalah simbolis dari Sekte Tang, bahkan senior tertua sekalipun masih harus berkonsultasi dengannya. Selain itu, Yu Hao sangat mahir dalam segala hal terutama kemampuan pengintaian. Saya pikir itu mungkin ada hubungannya dengan kendala Kekaisaran Jiwa Surgawi yang kesulitan intelijen. Sementara itu di dalam kamar Putri Wei Na memandang Yu Hao dengan tatapan dalam. Ada semacam gelombang emosi yang terkandung di matanya. Wei Na berlutut bersujud di depan Yu Hao memohon agar Yu Hao bersedia menyelamatkan Kekaisaran Jiwa Surgawi. Melihat ini Yu Hao langsung mengangkat Putri Wei Na sembari berkata, "Yang Mulia, apa yang kamu lakukan? Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan padaku, katakan saja secara langsung. Saya akan membantu Anda dengan cara apapun yang saya bisa." Wei Na mengusap air matanya ketika dia berbicara mengenai Kekaisaran Ryue yang menyerang dengan sangat tiba-tiba.
Pada awalnya Wei Na sangat percaya diri karena adanya sekte tubuh di pihaknya. Ia bahkan berpikir kekuatan kekaisaran jiwa surgawi secara keseluruhan lebih unggul dari kekaisaran Star Luo. Namun siapa yang tahu alat jiwa kekaisaran Ryue memiliki standar yang sangat mengesankan. Ketika ledakan besar yang merobek garis pertahanan, banyak master jiwa tingkat tinggi kekaisaran jiwa surgawi terbunuh. Di sisi lain musuh sangat sulit untuk dilukai dengan adanya penghalang pertahanan terkait mereka. Setelah melihat ini Wei Na baru menyadari betapa pentingnya alat jiwa. Jika bukan karena meriam crossbow Divine Suge yang diproduksi oleh Sekte Tang, kekaisaran jiwa surgawi pasti akan berada dalam situasi yang jauh lebih buruk dari saat ini. Wei Na mengatakan bahwa ia juga mendengar tentang aksi Yu Hao yang membantu kekaisaran Star Luo mendapatkan kembali kendali atas pegunungan Ningdo sehingga tekanan yang diberikan kekaisaran Ryue pada kekaisaran jiwa surgawi sedikit berkurang. Meskipun Yu Hao tidak berpartisipasi langsung dalam medan perang, Yu Hao sekarang dianggap sebagai dermawan bagi kekaisaran jiwa surgawi. Karenanya Wei Na sangat berharap Yu Hao bersedia membantu kekaisaran jiwa surgawi. Ia bahkan menawarkan Yu Hao gelar bangsawan bahkan rela memberikan tubuhnya demi agar Yu Hao bersedia membantunya. Mendengar tawaran Putri Wei Na, Yu Hao sontak terkejut bagaimana mungkin seorang putri menawarkan dirinya sendiri. Yu Hao lalu menggelengkan kepalanya dan menolak tawaran yang Wei Na berikan. Yu Hao mengatakan, "Yang mulia, Anda tidak seharusnya seperti ini. Selama kekaisaran jiwa surgawi terus mendukung akademi, aku akan selalu membantu kekaisaran jiwa surgawi jika kalian butuh bantuan. Kita memiliki musuh yang sama, semua orang tahu bahwa kita semua akan hancur jika kekaisaran jiwa surgawi dihancurkan. Karenanya, kami akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Hanya saja Anda harus tahu bahwa Akademi Shrek bekerja untuk semua kekaisaran. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah mengulur waktu sebanyak mungkin. Sementara alat jiwa kekaisaran Ryue sangat kuat, mereka diyakinkan tidak sekuat jika 3 kekaisaran di benua asli Dou Luo bergabung." Setelah mendengar jawaban Yu Hao, Wei Na sedikit lebih lega. Ia kemudian berpamitan pergi karena masih ada beberapa hal yang perlu ia selesaikan. Setelah kepergian Putri Wei Na, Bei Bei muncul dari samping. Ia telah mendengar semua apa yang Wei Na bicarakan dengan Yu Hao. Bei Bei menyampaikan bahwa kekaisaran jiwa surgawi sangat berharap kita dapat membantu mereka. Putri Wei Na kemungkinan datang menemui Yu Hao dengan alasan Yu Hao dapat membantu mereka mengintai pergerakan musuh. Yu Hao mengangguk dan menjawab kalau ia juga berpikir demikian. Namun Yu Hao sama sekali tidak keberatan dengan permintaan kekaisaran jiwa surgawi. Mau tidak mau dia juga akan melakukan pengawasan jika ingin menemukan Tang Ya. Yu Hao mengatakan bahwa tidak masalah jika kita harus berkoordinasi dengan kekaisaran jiwa surgawi. Kedepannya kita pasti akan membutuhkan bantuan mereka jika ingin menyelamatkan Guru Xiaoya. Tanpa bantuan kekaisaran jiwa surgawi, tidak mungkin bagi kita memasuki wilayah musuh. Di malam harinya mereka mulai mendiskusikan misi mereka. Dekan Yan menjelaskan bahwa 3 kekaisaran telah membentuk 9 legiun penguasa jiwa. Di antara 9 legiun, terdapat 20 gelar Dou Luo di dalamnya. Marsal dari 9 legiun master jiwa ini adalah Pangeran Kekaisaran Jiwa Surgawi yang bernama Sui Sui. Pangeran Sui Sui berharap kita dapat membantunya melemahkan kemampuan pengintai musuh. Pada saat yang sama, ia akan memberikan beberapa informasi tentang pasukannya dan berkoordinasi dengan kita. Bei Bei mengungkapkan bahwa tujuan utama mereka datang ke sini untuk menyelamatkan Tang Ya, sebelum membantu kekaisaran jiwa surgawi. Bei Bei berpendapat mereka harus terlibat dahulu mencari tahu informasi tentang Xiaoya. Pada saat yang sama, mereka juga bisa mencari tahu strategi kekaisaran Ryue sebelum mengambil tindakan. Yu Hao angkat bicara mengatakan, "Jika berbicara tentang pengintaian, saya bisa melakukan pengintaian udara super tinggian. Mengingat pemahaman saya tentang alat pengintai udara kekaisaran Ryue, saya percaya mereka hanya bisa menyimpan alat jiwa mereka di ketinggian 3000 meter. Selama saya bisa di atas ketinggian itu, saya pada dasarnya dapat mengkonfirmasi situasi mereka secara keseluruhan. Saya akan mensurvei pasukan kekaisaran Ryue dari ketinggian 3000 meter. Pada saat yang sama, saya akan mencari tahu seberapa banyak legiun insinyur jiwa yang dimiliki kekaisaran Ryue, dan berapa banyak insinyur jiwa tingkat lanjut yang mereka miliki, serta alat jiwa tingkat lanjut seperti apa yang mereka miliki. Namun semuanya pasti tidak akan berjalan dengan lancar, pasti akan sulit untuk menentukan lokasi Guru Xiaoya. Selain itu pasti akan ada hambatan spiritual di sekitar alat jiwa kekaisaran Ryue. Begitu deteksi spiritual saya menyentuh penghalang spiritual, kekaisaran Ryue pasti akan segera menyadari keberadaanku. Karenanya saya menyarankan agar kita setidaknya harus melakukan serangan pengalihan di malam hari. Hanya dengan begitu aku bisa leluasa mensurvei pasukan musuh. Dalam misi ini kita tidak bisa membawa terlalu banyak orang.
Karenanya kita harus membawa individu kuat seperti Dou Luo berjudul Kekaisaran Jiwa Surgawi untuk membantu kita. Mendengar ini Penatua Song tidak bisa tidak memuji Yu Hao. Penatua Song juga meminta agar Yu Hao yang memimpin misi kali ini. Namun Yu Hao sempat menolaknya dengan mengatakan dirinya hanya prajurit kecil jika dibandingkan dengan Penatua Song. Bagaimana mungkin dia yang memimpin pertarungan sementara Penatua Song dan Dekan Yan ada di sini? Penatua Song menjelaskan bahwa jika berbicara tentang pertempuran, Yu Hao jauh lebih berpengalaman dibandingkan dengan Penatua Song dan Dekan Yan. Yu Hao telah banyak berpartisipasi dalam misi melawan Kekaisaran Ryu. Karenanya Yu Hao lebih memahami kekuatan musuh. Penatua Song berpendapat siapapun yang memiliki kemampuan, dialah yang pantas menjadi pemimpin tidak peduli dia junior atau senior. Dekan Yan juga tidak keberatan jika Yu Hao yang memimpin misi ini, di bawah komando Yu Hao. Penatua Song serta Dekan Yan dan yang lainnya akan melakukan yang terbaik mengikuti perintah Yu Hao. Setelah banyaknya dorongan dan dukungan, Yu Hao akhirnya bersedia memimpin pertempuran kali ini. Setelah semuanya sepakat, Penatua Song meminta Yu Hao untuk segera membuat rencana terperinci dan secepat mungkin membahasnya dengan Kekaisaran Jiwa Surgawi esok hari. Setelah mengatakan itu Penatua Song bergegas pergi sementara yang lain tetap tinggal mendiskusikan detail dari rencana mereka. Namun Yu Hao mengatakan bahwa ia tidak bisa membuat rincian rencananya sebelum membantu pergerakan musuh terlebih dahulu. Karenanya Yu Hao akan mengawasi pergerakan musuh malam ini juga.